Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Masih seputar perencanaan keuangan. Karena Pak B mempunyai tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Mari kita bersama-sama belajar. Pak B berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang Pak B miliki agar ilmu ini bisa bermanfaat banyak orang yang mendengarkan, melihat video ini dan juga mempraktekannya. Oke, kali ini Pak B akan berbagi atau sharing tentang 10 kesalahan mengatur keuangan. Tapi sebelumnya jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham, serap ilmunya, bantu like, subscribe, dan komen. Semuanya gratis agar channel ini berkembang dan Pak B semakin semangat dalam memberikan konten-konten yang positif dan menginspirasi. Mari kita mulai. Yang pertama adalah 10 kesalahan mengatur keuangan. Yang pertama adalah terlalu mengedepankan gengsi. Ini yang paling banyak di para generasi milenial. Saat ini semua tingkatan itu mengedepankan gengsi. Gengsi itu nomor 1. Hutang boleh, yang penting gengsi. Di rumah nggak punya apa, yang penting kelihatan kaya. Makan di rumah yang mewah di rumah makan yang mewah dengan harga yang selangit, yang penting bisa mengisi konten IG, Facebook, dan lain sebagainya. Terlalu mengedepankan gengsi, karena gengsi itu harganya mahal. Karena lebih mudah berusaha menjadi orang kaya daripada berpura-pura jadi orang kaya. Kalau berpura-pura jadi orang kaya itu biayanya sangat mahal. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Berpura-pura jadi orang kaya itu biayanya sangat mahal. Oke. Yang kedua adalah tidak memiliki anggaran. Ini jadi begitu dapat gaji atau penghasilan dihabiskan, digunakan untuk senang-senang, digunakan untuk kehidupan saat itu juga. Itu akan berbahaya dalam jangka panjang. Kalau misalnya tetap bekerja, tetap aktif, punya usaha dan mengusaha menghasilkan, itu nggak masalah. Tapi begitu ada sesuatu hal yang luar biasa, misalnya di PHK atau dalam usaha itu ada sedikit omsetnya menurun atau ada gangguan apa, niscaya tanpa memiliki anggaran, keadaan keuangannya akan carut marut atau akan tidak baik. Sehingga apa? Nanti ujung-ujungnya hutang. Apalagi nanti misalnya sudah hutang lagi, jadi tutup lubang, itu sangat tidak direkomendasikan. Tapi tidak merekomendasikan apapun dengan hutang, ya, membangun usaha dengan hutang, menyelesaikan masalah dengan hutang, itu jangan, karena itu akan terus berlanjut dan hutang harus dibayar. Yang ketiga adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau untuk memotivasi bagus, misalnya itu kok usahanya bagus ya, kenapa? Terus tanya, dibandingkan, harusnya kurang ini, ikuti. Kalau mau hidup tenang itu satu. Kalau mau kehidupan secara pribadi, lihatlah orang di bawah kita. Tapi kalau untuk semangat, itu lihatlah orang di atas kita. Semangat untuk ambisi itu semangat, ya. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari kita, lihatlah biar apa? Biar bersyukur dan semangat. Jangan terbalik, gitu ya. Jangan terbalik. Kalau kehidupan lihat di atas, tapi cara kerjaan lihat di bawah, kan terbalik nanti, ya. Itu jangan sampai seperti itu. Tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi hanya sebagai penyemangat saja. Ini kok bisa, berarti saya harus bisa. Dia kok mampu, saya juga bisa. Mampuan seperti itu untuk menyemangati diri kita sendiri. Oke. Yang keempat adalah kebiasaan lapar mata untuk hal-hal yang bukan kebutuhan. Jadi ini adalah karena sering jalan-jalan ke mall, ke toko, ketemu banyak orang, itu nanti kebiasaan lapar mata itu akan menghinggapi kita. Hal-hal yang dibutuhkan malah dibeli. Enggak penting itu orangnya dari mana, yang penting beli biar kelihatan kita itu mampu, biar kelihatan kita itu kaya, biar kelihatan itu orang kaya, kan begitu. Ada celotehan mengatakan gaya berbanding dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Kan seperti tekanan itu biar tekanan hidup, ada tekanan
stres dan lain sebagainya karena kebanyakan gaya. Oke, nomor 5 adalah pinjam uang untuk hal-hal yang tidak penting. Wong pinjam saja tidak rekomendasikan kok hal-hal untuk yang tidak penting. Yang penting saja sebaiknya itu adalah jalan terakhir kan begitu. Jalan terakhir, dan juga mengukur diri kita apakah mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, apalagi untuk hal-hal yang tidak penting, misalnya beli HP baru, keluaran terbaru, padahal kita sudah punya HP, atau beli motor terbaru, padahal kita punya motor, dan lain sebagainya, beli mobil, masih layak. Nah itu karena ya lapar mata tadi, hawa nafsunya menggebu-gebu dan harus punya, biar dikatakan dia sukses, dikatakan orang kaya. Itulah kesalahan dalam mengatur keuangan. Oke, yang keenam adalah memberi pinjaman ke orang lain. Jadi memberi pinjaman orang lain baik nggak baik kalau orang lain itu berkomitmen mengembalikan. Komitmennya itu yang penting. Pada saat meminjam memang baik banget, tapi pada saat kita menagih seakan-akan kita yang mengemiskan. Banyak sekali kejadian seperti itu. Gara-gara hutang persaudaraan jadi hancur, gara-gara hutang kekeluargaan jadi carut marut, gara-gara hutang teman jadi lawan, dan lain sebagainya. Kalau tidak hati-hati. Kalau misalnya mampu beri, kalau nggak mampu ya sudah punya prinsip saya nggak akan berhutang dan saya nggak akan menghutangi. Oke, yang ketujuh telat membayar kartu kredit. Ini sangat berbahaya, apalagi limit nanti akan dilipat-lipatkan dendanya. Bulan ini nggak bisa bayar, bulan depannya nggak bisa bayar, bulan depannya nggak bisa bayar lagi, nanti akan berlipat-lipat dendanya dan akan memberatkan kita. Yang ke-8 adalah banyak pengeluaran yang tidak terlalu penting. Jadi sering jalan-jalan, kuliner, nongkrong-nongkrong yang tidak terlalu penting. Kalaupun untuk refreshing silahkan saja. Bagus untuk refreshing, untuk merefresh otak karena mungkin beberapa saat sudah jenuh dengan pekerjaan, rutinitas, saatnya merefresh. Tapi itu yang penting, nanti seminggu saja berapa. Kalau nggak penting nggak usah, mendingan di rumah, tinggal di rumah bersama keluarga, quality time dan yang berguna untuk kehidupan kita dan menyegarkan kita besok pada saat kerja lagi. Jadi banyak poin yang tidak penting nggak usah, tahan. Biar apa? Biar keuangan kita stabil. Yang ke-9 adalah tidak punya dana darurat. Nah ini sangat fatal. Kalau tidak punya dana darurat itu sangat fatal. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di PHK, ya kecelakaan harus di PHK, tidak bisa bekerja, ada yang sakit dan harus berobat dan lain sebagainya, membutuhkan biaya banyak. Kalau tidak punya dana darurat, nanti ujung-ujungnya layaknya kalau oke lah kalau misalnya keluarganya punya, bisa dihutangi dan tidak mengungut bunga. Kalau nggak punya nanti bank. Kalau bank pasti wajib menggunakan jaminan. Nah, atau enggak padahal lama. Kalau kata buru-buru biasa ke lembaga keuangan swasta yang dengan jaminan cepat cair, satu hari aja cair atau bahkan ada 15 menit cair kan begitu ya. Tapi biasanya bunganya tinggi. Kalau yang paling parah adalah ketemu dengan rentenir. Nah, itu dengan bunga yang sangat tinggi. Itu paling karena tidak punya dana darurat atau cadangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ke-10 tidak memikirkan masa pensiun. Nah ini kebanyakan orang kesalahan adalah tidak pernah memikirkan masa pensiun. Dia hanya berpikir bahwa masa sekarang, ya masa sekarang, nikmati masa sekarang. Masa pensiun besok, masih lama. Apalagi anak-anak muda yang masih umur 20 sampai 30-an tahun, itu masih lama. Yang umur 30 tahun, masih lama. Masih 25 tahun kemudian. Yang umur 40 masih 15 tahun kemudian. Begitu nanti umur 55, sudah tinggal pensiun 1 tahun kemudian, bingung setengah mati. Nanti kehidupannya menjadi terjun bebas. Tadinya kehidupannya penuh dengan kemewahan, sukacita, semuanya terpenuhi, akhirnya langsung terjun bebas. Nah, tidak mampu membiayai kehidupan setelah masa pensiun. Ini adalah 10 kesalahan yang perlu Anda ketahui, yang perlu semuanya ketahui. Agar apa? Agar tidak melakukan 10 kesalahan ini. Semoga sukses, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
terutama subscribe, agar apa, channel ini berkembang dan Pak B semakin semangat memberikan konten-konten positif seputar perencanaan keuangan. Dan kalau melihat ini adalah Ahmad Jubedi, channel ini berisi tentang investasi dan perencanaan keuangan. Semoga menginspirasi. See you next time.